Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kami akan sharing-sharing sedikit tentang sebuah sistem pendidikan anti-mainstream yang tidak banyak di antara kita yang mengetahuinya. Penasaran? Yuk simak sampai selesai. Konsep dasar segregasi. Secara etimologi, segregasi berasal dari kata segregate, yang artinya memisahkan dan memecilkan, atau biasa disebut dengan segregation, yang juga berarti pemisahan. Nah, pendidikan segregasi ini merupakan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal lainnya. Munculnya istilah pendidikan segregasi sejalan dengan sikap serta pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Pada saat itu, bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang berbeda dalam banyak hal dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa Satuan Pendidikan Khusus atau biasa disebut SLB. SLB ini dibagi dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Meskipun mereka mengalami kelainan, namun mereka akan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, bahkan dapat ikut serta secara aktif bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan segregasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintahan ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 7. Standar pengelolaan, 8. Standar pembiayaan, dan terakhir standar penilaian pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan baik yang tidak dimengerti ataupun pelafalannya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang kritikan dari sistem segregasi. Sistem segregasi ini banyak menimbulkan pelabelan-pelabelan pada anak ABK, sehingga pelabelan-pelabelan tersebut berdampak buruk terhadap mereka, seperti anak tuli, buta, lumpuh, dan lain sebagainya. Sistem segregasi juga mengakibatkan anak-anak ABK kesulitan dalam bersosialisasi terhadap orang normal seperti biasanya, karena anak-anak ABK hanya bersosialisasi dengan kalangannya sendiri, anak tunarungu dengan tunarungu sendiri, anak tunanetra dengan tunanetra sendiri, tunagrahita dengan tunagrahita sendiri, dan lain sebagainya, sehingga mereka pun kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang yang seperti biasanya apabila mereka sudah dewasa dan kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Apa itu pendidikan integrasi? Pendidikan integrasi merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang dimana mereka belajar bersama-sama dengan anak-anak normal dalam satu kelas, dengan guru, kurikulum, dan pengelolaan yang sama seperti anak-anak normal di sekolah biasa. Mereka mengikuti pendidikan di sekolah biasa bersama dengan anak-anak normal pada umumnya. Namun demikian, meskipun mereka diintegrasikan ke sekolah biasa, mereka masih membutuhkan pendidikan layanan khusus yang sesuai dengan jenis dan tingkat kelainannya. Kelebihan sistem pendidikan integrasi. Yang pertama, siswa berkebutuhan khusus akan belajar bersama-sama dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Ini berarti akan ada proses sosialisasi sedini mungkin, sehingga siswa berkebutuhan khusus akan saling mengenal dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus
Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan suasana kompetitif karena siswa di sekolah umum lebih banyak dibanding sekolah luar biasa. Yang ketiga, siswa berkebutuhan khusus dapat membangun rasa percaya diri yang lebih baik. Dan yang terakhir, dari sisi kurikulum, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan materi pembelajaran yang sama dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Jola Rosyada Romatullah, ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai sistem pendidikan integrasi perihal kekurangannya. Kekurangan dari sistem pendidikan integrasi ini terletak kepada kurikulumnya yang sangat ketat. Wajib bagi seluruh peserta didik atau para siswa untuk mengikuti kurikulum yang ada. Misalnya di suatu sekolah, di dalam kurikulum tersebut atau di dalam kurikulum sekolah tersebut yang memakai sistem pendidikan integrasi itu mewajibkan seluruh pesertanya untuk bisa mengikuti mata pelajaran menggambar. Namun misalkan di sekolah tersebut ada salah seorang yang memiliki kebutuhan khusus tunanetra, otomatis anak yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak bisa melihat, dan otomatis juga anak tersebut tidak bisa mengikuti mata pelajaran menggambar. Diusahakan untuk sekolah yang memakai sistem integrasi tersebut untuk bisa mensubstitusikan mata pelajaran tersebut atau mengkonvert pelajaran tersebut terhadap pelajaran yang lainnya yang sama dasarnya, misalnya mengarang. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai pendidikan inklusi atau pendidikan eksklusif. Setelah tadi sebelumnya telah disampaikan mengenai pendidikan segregasi dan pendidikan integrasi. Ketiga tersebut merupakan model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pendidikan inklusi atau eksklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengatur bahwa difabel dapat belajar di sekolah terdekat dan di kelas reguler bersama teman-teman seusianya tanpa ada kekhususan atau kelasnya dikhususkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Antika. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu agar semua anak mendapatkan hak pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, membantu mempercepat program wajib pendidikan dasar. Inklusif dalam pendidikan juga merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dalam budaya, kurikulum, serta komunitas di sekolah setempat. Sekolah reguler yang berorientasi inklusi ini merupakan alat untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, mencapai pendidikan bagi semua anak, sehingga akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Andini Pajarema dari kelas A3 semester 2 Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang fungsi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu yaitu menjamin semua peserta didik agar mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dan bermutu di berbagai jenjang, jenis dan jenjang pendidikan, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua individu yang mengembangkan potensinya secara optimal. Baik, mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pendidikan inklusif bagi siswa. Yang pertama,
Sejak dini, siswa mendapatkan pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keberagaman. Yang kedua, munculnya rasa empati kepada siswa secara alami. Yang ketiga, munculnya budaya saling menghormati dan menghargai antar siswa. Yang keempat, menurunkan terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak berkebutuhan khusus dan penyandang cacat. Yang kelima, timbulnya budaya kooperatif dan kolaboratif.